Hadis yang ke-40 ini belum terjadi, yaitu hilangnya Islam dan lenyapnya Al-Quran. Hilangnya Islam adalah setelah lenyapnya Al-Quran. Cerita lenyapnya Al-Quran bagaimana? Kalau di dalam hadis Nabi SAW, Al-Quran yang ada di muka bumi ini Allah angkat seluruhnya, baik yang tertulis ataupun yang di dalam hafalan. Diangkat. Kapan waktu pengangkatan itu? Di waktu malam panjang seperti 3 malam berturut-turut, dan ini adalah di masa-masa Imam Mahdi sudah memimpin umat Islam seluruh dunia. Tak lama setelah itu Imam Mahdi pun meninggal dunia, menyusul Nabi Isa juga meninggal dunia. Barulah keluar binatang raksasa dan setelah itu berhembusnya angin lembut yang mematikan dari Yaman. Tidak tersisa lagi Al-Quran saat itu, saat orang-orang ingin kembali untuk tobat. Pintu tobat sudah ditutup. Ternyata ini adalah proses kejadian tanda besar kiamat nomor 5, yaitu sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Sebelum matahari terbit dari sebelah barat, bumi ini benar-benar gelap gulita. Di dalam hadis sahih Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya matahari yang pada hari ini menerangi kita di bumi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap, dan matahari pun meninggalkan bumi. Lalu matahari sujud. Matahari sujud. Buat kami infokan kepada semua, terlepas daripada setuju atau tidak setuju, di dalam info Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bahwa membantah teori-teori yang katanya super ilmiah, paling update, paling terakhir katanya, yaitu alam semesta ini adalah alam yang maha luas, sementara bumi salah satu di antara pasir, bagaikan pasir di gurun Sahara. Sesungguhnya yang kita dapatkan dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi, bahwa sesungguhnya alam semesta ini berputar mengelilingi bumi. Ya, beda dengan teori, itu udah pikiran lama, itu udah dibantah itu oleh teori-teori ilmiah sekarang. NASA juga membantah, dunia internasional membantah, itu tidak benar. Terserah mau dinyatakan tidak benar atau tidak, yang jelas matahari mengelilingi bumi. Itu dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allah juga berfirman, sesungguhnya matahari ya tetap berputar mengelilingi bumi, dan bumi berada pada tempatnya. Sekali lagi, teori-teori ilmiah mengatakan tidak setuju, terserah. Pokoknya kita orang beriman hanya percaya. Contoh, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Sahih Muslim ini memerintahkan kepada matahari, datanglah engkau. Maka matahari pun datang meninggalkan bumi. Matahari yang datang meninggalkan bumi. Kemudian matahari sujud di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Rasulullah, kamu yang ada di bumi mengalami malam yang panjang seperti 3 malam berturut-turut. Malamnya panjang sekali. Dari mana ketahuan itu malam yang sangat panjang? Jam udah nggak ada ketika itu, semua jam berhenti. Dari mana ketahuannya? Dari orang-orang yang ibadah tahajud. Jadi orang-orang beribadah tahajud, puas sepuas-puasnya ibadah tahajud. Orang beriman ya, tahajud. Dia puas, dia baca Quran sepuas-puasnya. Kemudian setelah itu dia pun berdoa sepanjang-panjangnya doa. Dia lihat hari masih gelap, masih betul-betul gelap, seperti baru mulai malam ya. Habis itu dia lelah, dia pun tertidurlah dia dengan nyenyak. Habis itu terbangun lagi, dan dia lihat masih sangat gelap, dan akhirnya dia merasa, oh ini ternyata waktu masih ada. Ingat ya, jam tangan, jam dinding, semua jam-jam yang ada sudah tidak ada ketika itu, karena teknologi musnah. Kemudian dia pun mengulang kembali tahajud, mumpung masih ada waktu. Namanya juga orang beriman yang sudah sangat yakin ya, karena Dajjal sudah keluar dan sudah mati. Nabi Isa sudah datang, Imam Mahdi sudah memimpin, kemudian Ya'juj Ma'juj sudah habis. Jadi keyakinan orang udah dekat banget ini, bahwa ini adalah mau dekat dari kiamat. Maka mereka akhirnya bersemangat ibadah itu dahsyat sekali. Jadi dia bangun kembali, tahajud sepuas-puasnya kata Rasulullah. Sepanjang-panjangnya dia tahajud, selama-lamanya dia berdiri tahajud. Lalu dia berzikir dan berdoa, selama-lamanya berdoa, sepuas-puasnya dia berdoa. Kelelahan lagi dia tidur lagi, ya, tidur lagi. Setelah dia tertidur lagi, kemudian dia puas tidurnya, kemudian tersentak, masih gelap langit di luar, segelap-gelapnya.
Akhirnya dia mengulangi kembali tahajudnya, ya, mengulangi kembali tahajudnya, dan dia berdoa sepuas-puasnya. Lalu setelah itu dia lihat keluar masih gelap, segelap-gelapnya. Akhirnya orang beriman pada keluar semuanya dari rumah-rumah mereka. Ada apa ini? Ada apa ini? Ya. Kemudian sebagian orang berilmu pun sadar, ya Allah, memang Imam Mahdi sudah ada, Nabi Isa sudah turun, Dajjal sudah mati, Ya'juj Ma'juj sudah habis. Berarti ini yang maksud dengan matahari akan terbit dari sebelah barat. Itu keyakinan dan bisik-bisik orang beriman saat mereka keluar dari rumah mereka di kegelapan malam yang sangat gelap. Kemudian kata Rasulullah SAW, mereka pun berkumpul di masjid. Dalam hadis itu ya, entah masjid apa ini, tapi karena mereka di situ ada Imam Mahdinya, mereka pun berkumpul di masjid. Berarti di Suriah ini, ya sama lah dengan Indonesia. Kalau Indonesia masih ada orang beriman ya ketika itu ya. Kemudian Suriah pula, Palestina ya, di Palestina. Kemudian mereka pun berkumpul di masjid. Apa kata imam? Kumandangkan azan. Azan subuh pun dikumandangkan sampai as-salatu khairun minan naum, salatu khairun minan naum, menandakan subuh sudah diperkirakan masuk. Kemudian qomat, ya, salat sunat al-qomat, dan berzikir. Zikir yang lama dan panjang, lalu berdoa pada Allah. Dilihat masih langit masih gelap, segelap-gelapnya di luar. Apa kata imam? Kayaknya kita tadi belum waktunya kita mengumandangkan azan. Pak, azan balik. Kata sang imam, dalam hal ini adalah Imam Al-Mahdi, azan balik. Ya, azan balik kali kedua. Azan balik. Habis itu ulang balik salat sunat fajar, qabliyah fajarnya. Setelah itu salat lagi, qomat. Salat lagi. Salat lagi. Salat subuh dibaca oleh imam bacaan yang terpanjang, ya. Bacaan yang panjang sambil menunggu matahari untuk terang. Setelah selesai salat, ya, mereka pun berzikir dengan zikir yang lama dan panjang, zikir yang seharusnya ya. Lalu mereka berdoa menangis kepada Allah. Masih juga gelap di luar, ya. Masih juga gelap di luar. Barulah setelah itu mereka dikejutkan, cahaya mulai nampak bukan dari timur tapi dari sebelah barat. Matahari terbit dari sebelah barat. Betul-betul keluar matahari di sebelah barat. Keluar, dan sejak itu kata Rasulullah, orang-orang yang menunda-nunda tobat, pengen tobat tapi pintu tobat sudah ditutup. Tidak ada lagi tobat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang juga yang hafal Al-Quran kebingungan di mana Al-Quran yang dihafal, hilang semuanya. Bahkan Al-Fatihah dari tenggorokan pun hilang. Tidak ada lagi tersisa muka bumi Al-Quran satu ayat pun atau satu pun orang yang hafal Al-Quran, hilang seluruhnya. Al-Quran diangkat oleh Allah di penghujung malam panjang itu, terakhir diangkat ke langit. Maka semua yang ada di muka bumi berlarian menuju kepada orang-orang berimannya ya, kepada mushaf dan Al-Quran. Tinggal kertas-kertas putih saja lagi kata Rasulullah. Tinggal kertas putih. Zaman Nabi nggak ada kertas, tapi Nabi sudah menyebutkan nanti Al-Quran tinggal di kertas. Berarti Al-Quran yang sekarang inilah dia di kertas putih sudah terangkat. Yang ada hanya listnya aja lagi. Ya, Al-Qurannya sudah hilang. Al-Qurannya, dan orang-orang yang hafal Quran sering bertanya, mana hafalan kamu? Sudah hilang. Semuanya lupa. Ya, Al-Quran ini sesungguhnya sudah disimpan oleh Allah, bahwa Al-Quran hafalan si fulan sudah ada mereknya di situ. Nanti Al-Quran akan datang membela orang-orang itu di depan Allah di padang mahsyar nanti. Ya Rabb, aku yang dulu dihafalnya. Ya Rabb, aku yang dulu dihafalnya. Jadi masing-masing Al-Quran tampil di depan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala membela kita. Jadi begitu kisah tentang hilangnya Al-Quran ya. Al-Quran itu hilang, diangkat oleh Allah. Diangkat, bukan Al-Quran dibakar, para hafiz-hafiz dibunuh, tidak, tetapi memang diangkat di malam yang panjang.